And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Halo teman-teman, kenalin aku Aksa, lengkapnya Rifki Aktaramanda. Aku saat ini seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Aku saat ini semester 4 program studi pendidikan sejarah. Kali ini aku berada di air terjun Penawangan Srunggo, yang dimana air terjun tersebut berada di daerah Bantul. Bisa dilihat sekitar teman-teman, saat ini aku berada di kawasan registrasi. Dan untuk mencapai puncak air terjunnya, kita harus trekking kurang lebih selama 20 menitan. Nah teman-teman, buat ke air terjun Penawangan Srunggo ini, kita harus trekking selama 2 km dari area registrasi. Jalurnya bisa dilihat hanya setapak, agak menanjak, dan nggak ada petunjuk arah. Kanan kiri pun didominasi oleh hutan belantara dan area sawah warga. Plus nggak ada penerangan yang pasti, jadi lebih aman datang di siang hari. Nah teman-teman, di trek ini ada jalur air yang mengalir. Kemungkinan ini adalah aliran air dari air terjun Penawangan Srunggo. Nah teman-teman, alasan aku memilih air terjun Penawangan Srunggo untuk tugas mata kuliah sejarah maritim ini karena tempat ini mempunyai potensi ekowisata yang bisa mendukung ekonomi warga sekitar. Sebagai destinasi wisata alam, air terjun ini bisa menarik pengunjung dan membuka peluang usaha seperti perdagangan dari hasil bumi, kuliner lokal, atau jasa wisata. Ini mirip dengan konsep sejarah maritim, yang dimana akses air sering menjadi faktor utama berkembangnya perdagangan dan ekonomi masyarakat. Jadi, meskipun jauh dari pesisir, ekowisata di sini tetap mempunyai peran penting dalam pergerakan ekonomi, sama seperti jalur perdagangan maritim di masa lalu. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi lewat di trek bebatuan. Jalannya agak kurang merata, jadi mesti harus hati-hati. Nah, habis ini masuk ke jalur yang kanan kirinya sawah warga. Jalurnya udah mulai terbuka dan air terjunnya sudah mulai kelihatan. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai menginjak sawah atau tanaman warga. Jadi kali ini aku hampir sampai di air terjunnya. Kita bisa lihat di belakang itu air terjunnya tampak ya. Karena musim kemarau dan saat ini sedang panas-panasnya, air terjun itu airnya kurang melimpah. Ya, gitu. Dan untuk pengunjungnya sendiri hanya kami berdua dan tidak ada pengunjung lain. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai di air terjunnya. Suasananya masih sepi, gak ada orang selain kami. Rasanya sayang kalau tempat sebagus ini masih jarang untuk dikunjungi. Kalau dipromosiin lebih luas di sosial media, pasti makin banyak orang yang tahu dan tertarik buat datang ke sini. Semoga pemerintah setempat juga melek akan potensi ini. Teman-teman, jadi air terjun Penawangan Srunggo itu merupakan salah satu hidden gem di wilayah Bantul ya. Nah sebelumnya itu air terjunnya itu belum dijadikan tempat wisata, tapi sejak tahun 2020-an itu para warga mulai membuka jalur untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Nah namun untuk tiket masuknya sendiri itu masih bersifat sukarela, jadi tidak ada patokan mengenai harga tetap untuk masuk ke air terjun ini teman-teman. Dan untuk pengelolaannya sendiri itu sebenarnya bagi saya sendiri kurang terawat karena sepanjang treknya itu minim petunjuk untuk mengarahkan wisata ke tempat ini. Dan untuk saat ini debit airnya sendirinya itu nggak begitu banyak, bisa diarahkan ya nggak begitu banyak ya, karena
eh, saya membaca referensi di internet, kalau ingin mengunjungi tempat ini alangkah baiknya itu 1 hari setelah hujan tiba. Jadi ketika berwisata ke sini, debit airnya itu banyak gitu, karena air mengalir dari atas, dan tempat ini tuh dekat dengan gua Ciremai gitu. Berkaitan dengan aktivitas kemaritiman, air terjun ini tuh bisa dikaitkan dengan perekonomian, yang dimana tempat wisata ini bisa mendukung sektor pariwisata di desa ini. Dan untuk pemerintahnya sendiri itu alangkah baiknya mengedukasi atau melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lokal agar tempat ini bisa dijadikan tempat pariwisata yang berkelanjutan. Sebenarnya tempat wisata ini bagus, cuman bagi saya untuk perekonomian sendiri itu masih bisa ditingkatkan lagi dengan yang pertama mematok harga tetap tarif yang digunakan untuk pengunjung. Lalu yang kedua, pembukaan jalur yang lebih lebar, karena pada saat kami trekking tadi kami itu sedikit kesulitan untuk menemukan jalur dikarenakan tidak adanya arah atau petunjuk yang pasti. Jadi kami itu tadi mencoba-coba semua jalur yang kemudian mengarahkan kami ke sini. Sebelumnya juga kami tadi itu sempat nyasar lalu kembali ke arah yang sebelumnya dan sampailah di tempat ini. Nah, teman-teman mungkin ada yang mulai mikir nih, apa sih hubungannya air terjun sama aktivitas kemaritiman? Jadi begini, air terjun itu bagian dari siklus hidrologi yang ujung-ujungnya mengalir ke sungai terus ke laut. Dulu, sungai dan laut menjadi salah satu jalur transportasi utama buat perdagangan dan distribusi barang. Air dari pegunungan atau perbukitan seperti ini juga berperan penting buat pertanian yang hasilnya sering diperdagangkan lewat jalur maritim. Jadi, meskipun ini di daratan, tetap ada kaitannya sama sejarah maritim, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan perdagangan yang saat ini bisa dikaitkan dengan aktivitas atau dengan pariwisata yang berkelanjutan. Oke teman-teman, jadi harapan saya untuk tempat wisata ini, semoga tempat wisata ini bisa dikelola dengan lebih baik lagi agar bisa mendukung perekonomian warga sekitar. Dikarenakan menurut pandangan saya, tempat wisata itu mempunyai potensi yang sangat baik karena mempunyai keindahan yang sangat alami ya, meskipun untuk debit airnya itu sendiri tidak menentu. Tapi kalau kita mengunjunginya setelah musim hujan, kita nanti bisa melihat debit air yang begitu tinggi sehingga panoramanya itu lebih menarik, dan tempat ini cocok digunakan untuk foto-foto atau instagramable. Dan untuk harapan selanjutnya, semoga pemerintah setempat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar agar mempunyai SDM atau sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga nanti itu tempat ini mempunyai seperti tour guide atau pemandu wisata lokal untuk memandu para turis atau wisatawan yang datang ke tempat ini. Lalu harapan yang selanjutnya, semoga warga lokal itu memperbaiki atau membenahi trek untuk menuju tempat ini, karena tadi ada minimnya petunjuk untuk mengarahkan kami. Jadi untuk kesimpulannya, air terjun ini mempunyai potensi besar untuk meningkatkan ekonomi warga. Dengan dukungan pemerintah dan promosi yang kuat, tempat ini bisa berkembang menjadi destinasi wisata yang gak kalah menarik dari wilayah pesisir. Warga sekitar bisa membuka usaha di sekitar air terjun seperti warung, tempat istirahat, atau menjual hasil bumi ke wisatawan. Kalau dikaitkan dengan sejarah maritim, air dari pegunungan seperti ini menjadi sumber utama bagi pelaut di masa lalu. Sebelum kapal berlayar jauh, mereka butuh persediaan air tawar, dan air terjun sering menjadi tempat persinggahan untuk mengisi bekal. Jadi,
Meskipun jauh dari laut, air terjun mempunyai peran penting dalam aktivitas maritim sejak zaman dulu. Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi itulah tadi video saya di air terjun Penawangan Serunggo. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan informasi tentang air terjun tersebut. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.